Apa iya Presiden Jokowi terlibat? Dalam persidangan, ada saksi yang bilang kalau Presiden Jokowi disebut memperbolehkan salah satu koperasi. Kasus Tom Lembong ini adalah pesanan atau orderan hukum dari para penguasa atau orang-orang yang raksasa-raksasa besar di belakangnya. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin udah sering lu dengar, tapi belum tentu pada paham betul seluk-beluknya. Kasus impor gula dan hubungannya sama Tom Lembong. Ini kasus sebenarnya udah lama banget, tapi belakangan namanya muncul lagi ke permukaan. Kenapa sih? Karena Om Tom Lembong ini jadi salah satu tokoh kunci di kubu sebelah pas Pilpres kemarin. Tapi setelah kasusnya diproses, ternyata Tom Lembong dapat abolisi. Apa itu abolisi? Nah, langsung aja kita bedah satu persatu, biar lu semua nggak bingung lagi. Gue bakal bahas pakai bahasa yang gampang dicerna, karena ini untuk konsumsi awam. Oke, pertama kita ngertiin dulu, kenapa sih impor gula ini jadi masalah yang besar banget. Bayangin, Indonesia itu kan negara agraris, tanahnya subur, harusnya kan kita bisa produksi gula sendiri sampai cukup. Tapi kenyataannya, kita masih butuh impor. Kenapa? Ya karena produksi dalam negeri kita belum bisa nutupin semua kebutuhan. Kayak buat kita minum teh manis, bikin kopi, bikin kue, sampai buat industri kayak sekelas rumahan, sampai industri-industri besar, makanan minuman, itu belum bisa terpenuhi. Nah, disinilah celahnya. Setiap kali ada kebutuhan impor, itu kan jadinya jualan barang ke Indonesia. Siapa yang dapat izin impor, itu yang bakalan dapat untung yang besar. Makanya jadi rebutan. Karena nih, kalau lu bisa ngeimpor gula, lu bisa dapat untung yang gila-gilaan soalnya. Jadi semuanya tuh pada dapat gitu. Selisih harga beli di luar sama harga jual di sini itu lumayan banget untungnya. Permasalahan utama di sini adalah tata niaga gula. Istilah kerennya itu kayak aturan main di dunia pergulaan. Aturannya ini sering banget disebut amburadul, nggak jelas, dan gampang banget disiasati, gampang banget diakal-akalin pokoknya sama oknum-oknum. Ini yang bikin peluang buat para pemain nakal atau yang kita sebut dengan kartel. Nah, kartel itu apa sih sebetulnya? Gampangnya itu sekelompok perusahaan yang kong kali kong kerjasama buat ngatur pasar. Bisa kerjasamanya sama orang dalam pemerintahan, bisa juga sama agen-agen yang emang udah biasa main. Mereka sepakat buat gak impor banyak-banyak biar harga gula di pasar tetap tinggi. Atau mereka sepakat buat bagi-bagi jatah impor biar nggak ada yang bersaing. Nah, kalau ini terjadi, yang rugi siapa? Yang pertama ya petani gula lokal kita. Karena harga yang mereka jual malah jadi anjlok, jadi murah banget. Dan yang kedua, ya kita semua yang jadi konsumen. Karena harga gula malah jadi mahal. Kasus yang mau kita bahas ini dugaannya terjadi sekitar tahun 2011 sampai 2016. Pas itu ada dugaan kuat kalau beberapa perusahaan importir gula itu main mata atau main belakang. Sekarang mari kita kenalan sama Tom Lembong. Pasti lu udah sering lihat mukanya di mana-mana, apalagi pas Pilpres kemarin. Om Tom Lembong ini bukan orang baru di pemerintahan. Dia pernah jadi kepala BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dan yang paling relevan sama kasus ini, dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dari tahun 2015 sampai 2016. Ingat ya, dia jadi Menteri Perdagangan tahun 2015. Padahal dugaan kartelnya itu dari tahun 2011. Terus kenapa dia yang kena getahnya? Nah, ini dia yang bikin kasusnya tuh malah makin menarik. Kayak ada aroma-aroma politik dan jebakannya. Jadi, sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong ini punya kewenangan buat ngeluarin izin impor, termasuk izin impor gula mentah buat industri gula rafinasi. Gula rafinasi itu gula buat industri makanan minuman, bukan buat kita masak di rumah, bukan. Tapi dugaannya gula rafinasi ini bocor ke pasar konsumsi. Jadi yang harusnya cuma buat pabrik, ini malah dijual bebas di warung-warung. Akibatnya apa? Ya harga gula petani lokal anjlok. Petani kita teriak-teriak karena gula mereka nggak laku atau harganya murah banget gara-gara pasar dibanjiri gula impor yang murah. Nah, disinilah Tom Lembong jadi sorotan. Kebijakan dia ngeluarin izin impor ini dituding jadi celah buat praktek-praktek curang tadi.
Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK pernah audit soal tata niaga gula ini dan nemuin banyak kejanggalan. Nah, temuan BPK ini sering banget dikait-kaitan sama kebijakan yang dikeluarkan pas masa Tom Lembong jadi Menteri Perdagangan. Nah, terus gimana tuh proses hukumnya? Nah, ini nih, kasus ini udah diendus Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dari lama, dari sejak dulu. Nah, KPPU bahkan udah berkali-kali ngehukum beberapa perusahaan importir gula karena udah terbukti melanggar undang-undang anti monopoli. Artinya, praktek kartelnya ini ya emang terbukti ada sebetulnya dari dulu. Tapi penting banget nih untuk digarisbawahi. Sampai saat ini, Tom Lembong itu ternyata nggak pernah ditetapkan sebagai tersangka atau dituntut secara pidana dalam kasus kartel impor gula ini karena memperkaya diri sendiri. Jadi nggak pernah tuh Tom Lembong itu memperkaya diri sendiri karena kasus kartel impor gula ini. Jadi dia nggak terbukti korupsi buat dirinya sendiri. Terus kenapa malah jadi dia yang diseret-seret? Nah, jaksa penuntut umum itu bilang kalau Tom ini memerintahkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri buat ngasih atau memberhentikan persetujuan impor ke beberapa perusahaan. Dia juga sempat nanda tanganin surat buat PT PPI, itu PT BUMN, buat memenuhi stok gula nasional. Lalu, siapa yang diuntungkan dari kasus ini? Kalau menurut jaksa, bukan Tom Lembong pribadi sebetulnya yang diuntungkan, tapi perusahaan-perusahaan importir gula yang tadi kita sebut dengan dugaan kartel itu. Ada belasan perusahaan yang dituding jaksa penuntut umum mendapatkan keuntungan miliaran rupiah dari praktek ini. Jadi untungnya nggak ke Tom Lembong sama sekali, tapi ke kantong-kantong pengusaha ini. Nah, yang paling bikin rame dan jadi perdebatan panas, ada pertanyaan, apa iya Presiden Jokowi terlibat? Dalam persidangan, ada saksi yang bilang kalau Presiden Jokowi disebut memperbolehkan salah satu koperasi, yaitu Inkopkar buat impor gula. Felix yang mimpin Inkopkar waktu itu bilang kalau KSAD, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, yang perintahkan dia. Karena KSAD dapat perintah dari Presiden buat bantu masalah harga dan barang gula di daerah. Katanya sih izinnya cuma lisan dari Presiden Jokowi. Nah, dari pihak Tom Lembong sendiri, tim pembelanya bilang bahwa kebijakan impor gula yang dikeluarkannya itu udah dikoordinasi sama kementerian-kementerian lain dan udah disetujuin dalam rapat kabinet yang dipimpin langsung sama Presiden Jokowi. Jadi semuanya udah pada tahu. Tom Lembong ini cuma jalanin perintah atasan aja gitu. Makanya banyak yang menduga kasus ini dipolitisasi, alias sengaja diungkit-ungkit karena ada muatan politiknya. Kenapa? Kita masuk yang pertama. Yang pertama itu timingnya yang aneh. Kasusnya kan udah lama banget, tapi kok baru diangkat lagi pas Tom Lembong jadi tim suksesnya Anies Baswedan di Pilpres kemarin. Ini bikin orang mikir, jangan-jangan ada udang di balik batu nih. Kedua, karena Tom Lembong di kubu oposisi. Dia ini kan sekarang udah jadi kritikus keras kebijakan pemerintah, dan dia di barisan oposisi. Jadi kalau dia kesandung aja masalah hukum, itu bisa melemahkan posisinya oposisi. Nah, ketiga, selektivitas penegakan hukum. Ada yang bilang kebijakan impor gula kayak gini juga dilakuin sama menteri-menteri lain setelah Tom Lembong. Tapi yang anehnya nih, kenapa ya nggak ada yang diselidiki atau dituntut? Kenapa cuma Tom Lembong yang jadi target? Ini kan jadi kayak pilih-pilih orang. Bahkan mantan Menko Polhukam, Pak Mahfud MD aja ikut-ikutan nanya soal motif politik di balik kasus ini. Tom Lembong sendiri juga berkali-kali bilang kalau masalah hukumnya ini ya konsekuensi dari pilihan politiknya yang berseberangan sama yang berkuasa saat itu. Dan sekarang yang lagi rame, Tom Lembong mendapat abolisi dari Presiden. Apa itu abolisi dalam kasus Tom Lembong? Secara sederhana, abolisi adalah penghentian proses hukum yang sedang berjalan. Sebelum diberikan abolisi, Tom Lembong udah divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. Tapi dia masih dalam proses banding. Nah, dengan diberikannya abolisi, proses hukum tersebut dianggap nggak pernah ada. Jadi maksudnya proses hukumnya berhenti di tengah jalan gitu aja. Dan Tom Lembong nggak perlu lagi ngejalanin hukuman.
Pemberian abolisi ini dilakuin oleh presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam kasus ini, semua fraksi di DPR sepakat untuk menyetujui usulan abolisi tersebut. Pemberian abolisi kepada Tom Lembong sering dilihat sebagai langkah presiden untuk melakukan rekonsiliasi politik. Tujuan utamanya sih disebut-sebut buat ngerangkul semua elemen politik, termasuk yang sebelumnya berada di luar pemerintahan ya atau yang berseberangan, demi menjaga persatuan dan stabilitas negara. Jadi dari semua yang udah kita bahas tadi, apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil pelajarannya dari kasus impor gula Tom Lembong ini? Yang pertama, pentingnya transparansi. Kebijakan impor, apalagi yang menyangkut sama kebutuhan-kebutuhan pokok, itu harus benar-benar transparan. Siapa yang ngajuin, siapa yang nyetujuin, kenapa jumlahnya bisa sebesar ini, dan pengawasannya tuh sebenarnya kayak gimana sih? Itu semua benar-benar harus jelas, harus transparan banget, biar nggak ada celah buat main mata atau main belakang. Kedua, waspada sama yang namanya kartel. Kartel itu di seluruh dunia ada. Praktik kartel itu nyata dan ngerugiin banget. Kita sebagai masyarakat harus terus waspada sama praktik-praktik kayak gini. Biar harga-harga kebutuhan pokok nggak dimainin sama oknum-oknum nggak bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, batas antara kebijakan sama korupsi. Jadi kita harus benar-benar bisa bedain nih, mana kebijakan, mana yang korupsi. Kasus ini ngajarin kita kalau nggak semua kebijakan yang menimbulkan kerugian itu langsung otomatis dibilang korupsi. Jadi kasus korupsi gitu, nggak bisa begitu. Perlu dibuktikan apakah ada niat jahat atau memperkaya diri sendiri. Ini jadi pelajaran penting buat para pejabat. Nah yang keempat, dan yang paling penting, kasus ini jadi ujian buat demokrasi kita. Apakah hukum kita udah benar-benar independen dari intervensi politik? Apakah kritik dari oposisi bisa berujung masalah hukum? Ini pertanyaan besar yang harus kita cari jawabannya bersama. Jangan sampai semua masyarakat menduga kasus Tom Lembong ini adalah pesanan atau orderan hukum dari para penguasa atau orang-orang yang raksasa-raksasa besar di belakangnya. Ya, jadi gitulah kalau kita tinggal di negara yang belum mampu memenuhi kebutuhan gula sendiri. Rebutan manisnya, tapi lupa sama diabetesnya. Dan Tom Lembong ini adalah salah satu korban dari ketidakadilan hukum di negara kita. Itu aja kasus impor gula yang melibatkan Tom Lembong. Kompleks banget ya. Ada urusan ekonomi, ada urusan hukum, ada urusan politik juga. Kita sebagai warga negara harus cerdas dalam mencerna informasi. Jangan langsung telan mentah-mentah. Cari tahu sebetulnya dari berbagai sumber dan selalu berpikir kritis. Menurut lo kasus ini beneran murni hukum atau ada aroma politiknya? Coba tulis di komen. See you.